Dan di video kali ini adalah video request dari Jani. Ini adalah ukurannya 10 kali 6 meter, jadi muka depannya adalah 10 meter. Wow, panjang banget, jadi aku bikinnya cuman kayak gini aja. Nah, berhubung tidak dijelaskan apa ada parkiran mobil atau apa, jadi gerbang depannya aku kasih gerbang sedikit aja, dan aku lupa buat gambar gerbangnya. Sebenarnya nggak lupa sih, cuman ini karena terlalu besar, jadi laptop aku sering not responding, jadi pengerjaannya itu butuh beberapa hari dan terbatas gitu. Jadi awalnya pengen dikasih apa, cuman komputer itu agak gimana ya, not responding gitu, jadilah seperti ini. Oke, masih dalam rangka pasca pandemi ini, jadi aku masih membuat desain yang sekiranya adalah bersahabat dengan adanya pandemi ini, saudara-saudara. Ya, meskipun pandemi ini udah agak nggak trending dan orang akan lebih banyak tidak menghiraukannya, sedangkan kita tahu dong pasiennya itu tiap hari juga tambahannya makin signifikan gitu yang ada di pengumuman gugus tugas. Maka dari itu aku masih membuat desain yang seperti ini, saudara-saudara. Jadi ini dari luar adalah ada kamar mandi luar. Kamar mandi di luar rumah, jadi tiap kali pulang nggak langsung masuk ke rumah, tapi langsung masuk ke kamar mandi ini, kita mandi dulu ya kan. Yuk mari aja kita masuk di kamar mandinya, dan ini agak terlihat lebih seperti kamar mandi yang kemarin aku desain ya, karena dari desain yang kemarin itu cuma aku edit sedikit aja. Jadilah seperti ini. Di sebelah kiri itu adalah kaca ya, karena biar kusennya angin-angin gitu nggak kena air, jadi mereka akan jadi lebih awet. Tapi kaca yang tidak tembus pandang tentunya biar nggak diintip gitu. Dan ini kita taruh wastafel kecil aja. Tapi ini sebenarnya kamar mandinya itu luas ukuran 2 kali 1,5 meter kalau nggak salah. Jadi cukup untuk shower serta WC-nya serta wastafelnya. Jadilah seperti ini, saudara-saudara. Untuk kamar mandi luar juga, punya kamar mandi luar itu ada keuntungannya. Kalau ada tamu yang numpang buat kencing, nah bisa juga di situ. Dan dari kamar mandi luar ini itu langsung tangga menuju ke atas. Jadi kalau misalkan ada tamu di ruang tamu dan tamunya saudara gitu, terus kita malu untuk lewat ruang tamu, kan bisa lewat pintu dekat kamar mandi tadi biar langsung menuju ke atas. Nah, untuk lantai pertama ini aku setting semuanya untuk aku setting semuanya untuk area tanpa kamar, jadi kamarnya semua di atas, dan itu adalah sofa untuk tamunya, dan ini adalah dining roomnya alias tempat makannya, jadiin satu aja biar kelihatan luas. Dan di sana ada jendela. Kenapa ada jendela di dekat ruang makan? Karena di bawah jendela tersebut adalah tempat sampah, saudara-saudara, jadi kita bisa memantau sampah di sana dan orang yang ngangkutin sampah. Orang biasanya ngasih tempat sampahnya itu di depan gerbang, di dekat gerbang, tapi aku kayak nggak suka gitu kalau tempat sampah di dekat gerbang. Itu karena apa? Karena menurut pengalaman itu meskipun sampah yang udah ada tutupnya, suka dibuat mainan anjing, kucing dan lain sebagainya, jadi sampahnya itu agak berantakan. Karena kadang itu kita agak males buat tutup sampahnya gitu. Jadi akhirnya agak berantakan, dan kadang kalau lewat itu bau kalau misalkan tukang ngangkutin sampah itu nggak rutin datang. Jadi aku taruh sampahnya di situ ya, jauh dari gerbang. Jadi kalau kita nongkrong di gerbang itu nggak apa-apa. Dan ini adalah kamar dapur ya. Ini adalah dapurnya. Bisa menjadi mini bar. Atasnya itu tadinya mau gambar segala macam, cuman kasih kayak gitu, bikin mini bar, bikin
kursi yang tinggi gitu dan lain sebagainya di dapur ini, cuman agak sedikit nggak kuat gitu ya software komputer aku langsung not responding dan akhirnya gambar lagi dari awal jadilah seperti ini. Oke. Dan di bawah tangga aku manfaatin buat rak ya, bisa taruh rak-rak apa, jadi kita bisa naruh buku-buku dan sepatu lain sebagainya di sana. Dan saudara-saudara, akhirnya ini adalah area tangga. Sebenarnya yang hitam-hitam ini adalah kolom buat tangga, cuman pas di render kok jadi satu garis aja gitu, jadi nggak kelihatan kalau kolom. Jadi sebenarnya itu kolom untuk struktur tangganya biar nggak mudah roboh gitu lah. Begitu saudara-saudara, dan railingnya itu cukup segini, jadi dari tangga kita bisa memantau keadaan luar seperti memantau dapur, ruang makan dan lain sebagainya. Selanjutnya mari kita ke atas ini untuk menuju ke area kamar-kamar. Dan tangga kita langsung disambut oleh TV dan lemari TV-nya beserta sofa kecilnya saudara-saudara. Tadinya aku nggak mau ngasih sofa, jadi pengennya lesehan di sana kan nonton TV itu enaknya lesehan. Dan ini adalah kamar mandi di lantai kedua, kecil aja 1,5 kali 1,5 meter. Dan di kamar mandi karena lantai kedua itu isinya kamar semua, sedangkan orang kalau di rumah itu biasanya kan memang ada di kamar saudara-saudara. Jadi biar nggak capek gitu kalau mau pipis untuk pergi ke bawah, jadi cukup di sini aja. Kasih kamar mandi yang sedikit yang kecil lah, bisa untuk mandi, cuci jemur, BAB BAK gitu. Dan selanjutnya saudara-saudara, kita mau pergi ke kamar tentu saja. Jadi di lantai 2 ini ada 3 kamar yang sempit. Dan ini adalah TV-nya. Anggap aja yang seperti lukisan itu TV guys. Aku belum tahu caranya buat bisa bikin video bergerak di gambar TV. Aku udah nyoba berbagai cara di YouTube dan gak berhasil. Apakah mungkin karena spesifikasi laptopku yang terlalu laptop kentang? Mungkin begitu kali ya. Dan ada 3 pintu dan 3-tiganya ini adalah kamar. So, mari kita menuju ke kamar ini dia. Kamar belakang. Dan di kamar belakang ini tentu saja ada jendela menuju ke samping rumah. Di sini aku udah agak males gambarnya, jadi kamarnya itu gini aja, ada kasur, ada meja, udah gitu aja. Belum gambar lemarinya ya kan, karena ini udah di area akhir video. Jadi karena begitu kompleks gitu di SketchUp aja udah banyak ngelaknya, alias agak nyadet-nyadet gitu pas gambar. Jadi downloadlah meja, terus gambar kasur sedikit, dan ternyata aku ngegambar tadi apa itu namanya, bantalnya itu kekecilan, jadi aneh. So, beginilah kamar belakang rumah. Oke, dan selanjutnya saudara-saudara, ini dia penampakan menuju ke sana. Sebenarnya kalau bikin video yang rumah gede-gede gini, alias ya ini rumah kecil sebenarnya, tapi bagi laptopku itu adalah rumah besar. Bikinnya lama, bikin laptop bekerja keras, tapi viewernya dikit. Tapi nggak apa-apa lah ya, kadang-kadang aku juga pengen bikin rumah yang gede gitu. Dan ini adalah lemari saudara-saudara. Ini lemari di kamar yang kedua. Kamar ini itu sejajar sama tempat sampah dan tempat makan tadi. Jadi dia punya jendela itu kecil aja gitu. Dan bisa ditaruh storage juga di atasnya, kasur di atas sana. Kasih background bunga-bunga dikit biar lebih ceria gitu kamarnya.
tadinya aku mau bikin meja lipat di area kiri dari kasur ini ya kan, jadi kasih meja lipat gitu, meja belajar kayak atau meja buat belajar atau apa, jadi nggak perlu beli yang namanya kursi, jadi tinggal duduk di kasur ini aja saudara-saudara. Oh sial, ada tetangga nyalain lagu, kira-kira masuk nggak ya suaranya? Nanti bakalan aku cut kali ya untuk dubbingan yang tadi, karena ada tetangga nyalain lagu, takut copyright. Oke, dan ini adalah masih suasana di kamar tadi. Dan kelihatannya lagunya masih ngeplay sampai sekarang, ya ampun. Mudah-mudahan suara lagu itu tidak kedengaran, saudara-saudara. Oke, selanjutnya mari kita ke kamar terakhir di rumah ini. Adakah saudara-saudara yang masih nonton sampai di akhir video ini? Ya ampun, videonya sungguh panjang sekali. Dan ini adalah kamar terakhir. Aku gambarnya lemarinya cukup besar sekali. Jadi dengan lemari sebesar itu bisa muat segala banyak barang dimasukin ke sana gitu. Dengan tema wallpaper yang sama kayak di kamar-kamar yang sebelah, jadi biar rumah ini senada gitulah ya. Dengan temboknya yang krem dan lemarinya yang tinggi besar. Kurasakan muat banyak sekali barang. Dan di sini aku udah bingung mau ngomong apain aja. Oh ya, dan di sana aku bikin rak-rak gitu buat barang yang nggak perlu dimasukin ke dalam pintu, alias ke dalam apa itu namanya, lemari. So, begini aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton, dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial media yang kalian punya untuk membantu aku agar bisa bertumbuh lebih banyak lagi. Okay, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye.